anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 69 Jakarta yang saya banggakan, dan siapapun yang menyaksikan daripada video ini. Mudah-mudahan kalian tetap di bawah naungan dan perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kalian kembali akan menyaksikan nasihat dari guru kita, Kiai Haji Fasani Hatta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan, ada 3 kelompok manusia yang ibadah puasa Ramadannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, kelompok manusia yang tidak akan diterima ibadah puasa Ramadannya adalah orang-orang yang tidak konsekuen di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting, sehingga ukuran keimanan dan keislaman seseorang itu dilihat dari sholatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa-siapa yang melaksanakannya dengan penuh konsekuen, insya Allah dia sudah mengokohkan dan menguatkan agamanya. Dan sebaliknya, siapa-siapa yang meninggalkan sholat, maka otomatis dia sudah menghancurkan agamanya sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak di masyarakat kita yang kadang-kadang ketika datang bulan suci Ramadan, mereka melaksanakan puasa Ramadan, tetapi ketika mengerjakan sholat mereka merasa berat, sehingga seringkali mereka meninggalkan sholat. Bahkan terkadang mereka sholat tapi fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa? Allazina hum an sholatihim yasahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Di antara orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, yaitu mereka yang suka mentakhirkan waktu sholat. Nah, makanya di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita belajar sholat di awal waktu. Salah satu amal ibadah yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian kelompok manusia yang tidak akan diterima ibadah puasa Ramadannya, yang kedua adalah orang-orang yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai pencitraan saja. Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan saja. Sayati zamanun mal Quran illa rasmu. Nanti akan datang satu masa Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan saja. Al-Quran hanya dijadikan sebagai pencitraan saja. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibaca dan diamalkan di dalam hidup dan kehidupan kita, agar kita senantiasa terus berada pada jalan yang lurus, yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman-zaman sekarang ini terkadang banyak orang-orang yang lalai, sehingga dia lebih lama memegang HP dan dia lebih lama untuk membuat, membaca dan menulis status
kebanding daripada membaca Al-Quran. Nah, untuk itulah di bulan suci Ramadan yang sangat istimewa ini, lebih-lebih kita lebih banyak di rumah. Gunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa kita buat program Hatmul Quran. Jangan sampai setiap waktu kita hanya kita habiskan untuk menulis status, membaca status, sementara kita lupa membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, zainu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan rumah yang senantiasa kita bacakan Al-Quran, insya Allah rumah itu akan penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Dan yang terakhir, kelompok manusia yang tidak akan diterima ibadah puasa Ramadannya adalah orang-orang yang suka memutuskan tali persaudaraan dan persahabatan. Nah, untuk itulah mari ya sama-sama kita introspeksi, kita muhasabah, sehingga mudah-mudahan ibadah puasa kita akan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan daripada melalaikan sholat. Biasakan sholat di awal waktu. Yang kedua, yuk kita biasakan membaca Al-Quran. Jangan terlena dengan hanya membaca dan menulis status. Dan yang terakhir, yuk kita kuatkan tali silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.